Sesosok nampak berdiri dengan tangan di belakang punggung di atas pegunungan. Ia mengangkat kepalanya untuk menatap api pelahap ketiadaan di langit dan kemudian tersenyum tipis. Pakaian putihnya juga membuatnya tampak menonjol di ruang monoton yang gelap dan menyeramkan ini. Namun, tak seorang pun berani mempertanyakan keunikan ini. Mata semua orang juga dipenuhi kegembiraan dan rasa hormat saat memandangnya. Orang ini jelas merupakan kepala klan Hun, yaitu Hun Tiandi. Hun Tiandi melangkah maju dan muncul di depan api pelahap ketiadaan di langit. Ia mengamati api pelahap ketiadaan dengan seksama sebelum kemudian tertawa. "Lumayan, akhirnya kami membuatmu mencapai jiwa tingkat D setelah bersusah payah," ucap Hun Tiandi. Di sisi lain, api pelahap ketiadaan juga tertawa terbahak-bahak. Eksistensi seperti dirinya biasanya akan sangat sulit melatih jiwa ke alam D. Namun untungnya, aula jiwa telah memurnikan banyak esensi spiritual selama bertahun-tahun. Dengan menggunakan kekuatan esensi yang tak tertandingi ini, jiwanya didorong ke atas dengan paksa. Namun, harga peningkatan ini sangat mahal. Sebagian besar esensi spiritual yang diperoleh aula jiwa melalui kerja keras bertahun-tahun pada dasarnya telah dilahap habis olehnya. Namun, posisi api pelahap ketiadaan di klan Hun sangatlah tinggi. Tak seorang pun akan menentang kenikmatannya atas perlakuan seperti itu. Hanya akan ada imbalan jika ada usaha. Saat ini dengan kekuatanku, seharusnya aku bisa menahan guyuan sejenak. Jika kita berdua bergandengan tangan, tidak akan sulit bagi kita untuk mengalahkannya, ucap api pelahap ketiadaan. Mendengar itu, Hun Tiandi tertawa dan mengangguk. Matanya sedikit bersemangat saat ia berkata dengan lembut, "Sepertinya sudah waktunya untuk menyelidiki lokasi rumah Dewa Kuno Tause," ucap Hun Tiandi. "Selama kita bisa membuka mansion dan mendapatkan build embryonik, kau akan bisa meminjam kekuatannya untuk menembus level yang belum pernah dicapai siapapun selama 10.000 tahun dan benar-benar menjadi eksistensi terkuat di dunia ini," ucap api pelahap ketiadaan sembari menjilat bibirnya. Sesaat kemudian, ia langsung mengganti topik pembicaraan dan tertawa. "Namun, kau juga jangan lupa bahwa ada sesuatu yang kubutuhkan di dalam mansion itu. Ini kesepakatan kita saat itu," ucap api pelahap ketiadaan. "Tenang saja, kau dan klan Hun memiliki hubungan dekat, dan kami pasti tidak akan berbohong padamu. Jika memang benar seperti yang kau katakan, dan rumah besar itu memiliki sesuatu yang kubutuhkan, aku akan membantumu mendapatkannya," ucap Hun Tiandi kemudian tertawa. Api pelahap ketiadaan mengangguk puas setelah mendengar ini. Klan Hun mampu bertahan hingga saat ini berkat dirinya. Tentu saja, ia punya syarat tersendiri untuk memberikan begitu banyak bantuan kepada klan Hun. Kalau tidak, bahkan dengan kekuatan Hun Tiandi sekalipun, mustahil bagi Hun Tiandi untuk memaksanya melakukan apapun demi klan Hun. Dewa Kuno Tause, gumam api pelahap ketiadaan. Sesaat kemudian, senyum dingin yang tersungging di wajah api pelahap ketiadaan pun sirna. Tatapannya beralih ke Hun Tiandi. Pada saat itu, Hun Tiandi melambaikan lengan bajunya. Segera setelah itu, 8 batu giok kuno perlahan terbang keluar dari lengan bajunya. Batu-batu giok kuno melayang di atas kepala Hun Tiandi dan juga memancarkan kilau samar. Mereka mulai nampak saling memanggil dan menciptakan pemandangan yang cemerlang. Tampaknya ada fluktuasi aneh yang samar-samar terpancar dalam proses tersebut. Mata Hun Tiandi membara saat melirik 8 batu giok kuno itu. Tiba-tiba, ia menggigit ujung lidahnya. Seteguk darah esensi dimuntahkan dan langsung mendarat di 8 batu giok itu. 8 batu giok yang awalnya hanya memancarkan kilau samar, tiba-tiba mengeluarkan suara dengungan samar setelah bersentuhan dengan darah esensi. Cahayanya juga menjadi semakin kuat dan permukaan batu giok kuno itu samar-samar memiliki beberapa garis aneh yang mengalir di atasnya. Giok Dewa Kuno Tause telah tersebar selama bertahun-tahun. Sekarang aku akan membantumu menyatukannya kembali, ucap Hun Tiandi sembari tertawa terbahak-bahak menyaksikan fenomena tak wajar di langit. Tak lama setelah itu, tangannya mengepal kuat-kuat ke arah batu giok kuno itu. Setelah Hun Tiandi mengepalkan tangannya, 8 batu giok kuno itu mulai menyatu secara langsung. Namun, batu giok itu tidak hancur. Sebaliknya,
samar-samar menunjukkan tanda-tanda terhubung saat sinar cahaya saling bersilangan. Kio kuno itu semakin dekat satu sama lain dan suara dengungannya semakin keras. Terdengar juga beberapa suara retakan dan 8 keping kio kuno itu benar-benar disatukan. Seketika cahaya memancar dan sebuah kio kuno utuh yang bahkan lebih besar dari telapak tangannya muncul di langit. Setelah kio kuno terpasang sempurna, aura kuno dan sunyi perlahan menyebar dari dalam kio kuno tersebut. Kabut tipis muncul dari dalam batu kio kuno, sementara aura kuno menyebar. Seketika, kabut itu berubah menjadi sosok tua yang agak ilusi di atas batu kio kuno. Pria tua itu mengenakan jubah hitam. Rambutnya terdiri dari beberapa warna berbeda. Setiap warna tampak seperti ada api yang membumbung darinya, membuatnya tampak sangat misterius. Wajahnya tampak sangat biasa, namun mata yang bagaikan angkasa luar itu tampak seperti penguasa dunia. Di bawah tatapan mata itu, semua orang, bahkan ahli seperti Huntiandi, merasakan jiwa mereka sedikit bergetar. "Apakah kau adalah dewa kuno?" ucap Huntiandi. Karena pada dasarnya, satu-satunya orang di dunia ini yang mampu membangkitkan emosi Huntiandi adalah Dodi, sang elit legendaris. Dan pria tua ini kemungkinan besar adalah Dodi legendaris terakhir di benua ini, yaitu Dewa Kuno Tause. Setelah segelintir ahli dalam klan Hun yang mampu menahan getaran dan mengangkat kepala, sebagian besar lainnya menundukkan kepala dengan kuat. Rasanya seolah-olah mereka akan langsung ditekan oleh suatu tekanan hingga meledak jika mereka mengangkat kepala sedikit saja. Hati setiap orang dipenuhi dengan rasa ngeri saat menghadapi tekanan yang jauh lebih besar daripada Huntiandi. Kau hanyalah sosok ilusi, tapi kau terus berusaha bersikap misterius, ucap Huntiandi. Ekspresi Huntiandi nampak agak muram. Jelas bahwa ia merasa sedikit geram dengan emosi yang sudah lama tak dirasakannya ini. Tatapannya sedingin es saat ia menatap sosok ilusi itu. Tak lama kemudian, tiba-tiba tangannya meraih sosok itu. Angin telapak tangan Huntiandi yang tajam menghantam sosok ilusi itu dengan keras. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika serangan itu mengenainya. Tak lama kemudian, kekuatan yang sangat mengerikan tiba-tiba terpantul dan mengalir ke tubuhnya serta membuatnya terpental ribuan kaki. Hati-hati, meskipun itu hanyalah sosok ilusi, bagaimanapun juga itu adalah peninggalan Dewa Kuno Tause, ucap api pelahap ketiadaan berbicara dengan suara berat. Matanya juga menatap sosok itu dengan tatapan gelap dan dingin. Tanpa sadar, ia menggertakkan giginya dan tatapannya menjadi sedikit rumit. Ekspresi Huntiandi agak muram dan serius saat ia tiba-tiba berbalik. Ia nampak kesal setelah menderita kekalahan di depan begitu banyak anggota klan. Dengan cemberut, ia kemudian bertanya, "Bagaimana kita bisa menghancurkan sosok ilusi ini?" ucap Huntiandi. "Kenapa kau begitu cemas?" ucap api pelahap ketiadaan. Sesaat kemudian, api pelahap ketiadaan memutar matanya dan berkata, "Lokasi rumah Dewa Kuno Tause tersembunyi di dalam mata sosok ilusi itu," ucap api pelahap ketiadaan. Huntiandi nampak tercengang mendengarnya. Ia memfokuskan pikirannya dan menatap mata sosok ilusi itu. Sesaat kemudian, raut wajahnya berangsur-angsur menjadi serius. Sepertinya ia memang bisa melihat beberapa gambar, tetapi itu tidak jelas. Sialan, Dewa Kuno Tause, dia ternyata masih punya teknik seperti itu. Bahkan jika orang biasa berhasil mengumpulkan ke-8 kiok itu, akan sulit mengetahui lokasi rumah besar itu jika dia tidak tahu rahasianya, ucap Huntiandi. Meskipun nampak berusaha sekuat tenaga untuk mengungkapnya, dia tetap memuji teknik ini tanpa sadar. "Pelahap ketiadaan, sepertinya aku harus merepotkanmu," ucap Huntiandi. Api pelahap ketiadaan tersenyum dan kemudian mengangguk. Kedua matanya tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat. Dua sinar cahaya melesat dari matanya dan memasuki mata sosok ilusi itu. Cahaya terpantul dan sebuah bayangan yang diperbesar berkali-kali lipat muncul di ruang tempat cahaya hitam itu terpantul. "Ini," gumam Huntiandi. Huntiandi menyipitkan mata dan menatap sosok di langit. Itu adalah wilayah yang sangat luas dan asing. Sekilas, orang bisa tahu bahwa wilayah ini tidak terletak di dataran tengah.
Bayangan itu menyapu pegunungan di dekat medan asing. Setelah itu, tiba-tiba bergeser ke bawah dan langsung masuk jauh ke bawah tanah. Lautan api menyambar di tempat itu dan lautan magma yang tak berujung pun muncul. Di mana tempat ini? Ucap Huntiandi sembari mengerutkan kening. Dari pemandangan ini, lautan magma ini seharusnya berada di bawah tanah. Namun, tetap mustahil untuk menemukan lokasi persisnya hanya dengan ini saja. Bayangan itu harus menjelajah jauh ke dalam lautan magma. Seiring bertambahnya kedalamannya, sesosok makhluk misterius tiba-tiba muncul di dalamnya. Makhluk itu nampak seperti kadal. Ada juga keganasan yang terpancar di mata makhluk itu. Setelah makhluk mirip kadal itu muncul, sebuah pintu batu kuno mulai muncul jauh di dalam dunia magma. Di bagian atas pintu batu itu terdapat 3 kata, Rumah Daudi. Adegan itu tiba-tiba terhenti saat tatapan Huntiandi tertuju pada 3 kata kuno yang samar itu. Ia pun mengembuskan nafas perlahan. Kegembiraan di hatinya pun semakin menjadi-jadi. Bagaimana menurutmu? Aku tidak familiar dengan tempat itu. Kemungkinan besar aku belum pernah ke sana. Ucap api pemakan ketiadaan menatap Huntiandi dan bertanya. Aku juga tidak mengenalnya, ucap Huntiandi. Huntiandi mengerutkan keningnya, karena pada dasarnya benua Dougi cukup luas. Meskipun pemandangan ini menunjukkan wilayah yang relatif luas, tidak akan mudah untuk menentukan lokasi persisnya dalam waktu singkat. Ia merenung sejenak sebelum melambaikan tangannya. Sesaat kemudian, keempat sen iblis itu bergegas mendekat. Huntiandi hanya melirik mereka dan berkata dengan nada acuh tak acuh. Ingatlah medan yang telah kalian lihat, termasuk keunikannya dan juga yang lain. Setelah itu, serahkan kepada anggota klan yang masih di luar. Minta mereka mengerahkan seluruh kekuatan untuk mencari di setiap tempat yang memungkinkan. Mereka harus memastikan medannya. Beritahu mereka untuk tidak kembali jika gagal, ucap Huntiandi. Mendengar itu, keempat sen iblis buru-buru menjawab dengan hormat dan mulai mengeluarkan instruksi. Aku bisa merasakan Guyuan sedang mengawasi kita. Jika kita mengirim sekelompok besar ahli, itu pasti akan menarik perhatiannya, ucap api pelahap ketiadaan. Tidak apa-apa, kita konfirmasi dahulu lokasinya. Aku akan punya metode sendiri kalau memang sudah waktunya, ucap Huntiandi. Huntiandi mengangguk. Ia meletakkan tangannya di belakang punggung dan matanya menatap ke arah batu kiau kuno yang berkilauan di langit. Sesaat kemudian, ia bergumam pada dirinya sendiri. Setelah menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengumpulkan kalian semua, aku yakin aku pasti bisa menemukan lokasi gua itu, ucap Huntiandi. Cerita berpindah ke dalam pavilion bintang jatuh. Xiaoyan nampak menatap Xiaozhan yang sedang bermain dengan Xiao Xiao di halaman. Ia tersenyum tipis mendengar tawa kedua orang itu. Mungkin karena memang ada hubungan darah di antara mereka, tetapi setelah masa perkenalan ini, Xiao Xiao jelas menjadi sedikit akrab dengan kakek yang asing ini. Sikapnya yang riang sama sekali tidak memperlakukannya sebagai orang asing. Guru, apakah ada kabar tentang klan Hun? Ucap Xiaoyan menulis setelah melirik ke halaman. Ia memandang Yalau di bawah pavilion batu dan kemudian bertanya. Yalau memegang cangkir tehnya dan menyesapnya perlahan. Namun, ia langsung mengerutkan kening dan mengangguk. Ayah telah memantau wilayah klan Hun selama ini. Namun, tidak ada tanda-tanda sekelompok besar orang yang keluar masuk. Hampir tidak ada orang yang meninggalkan klan Hun sendirian. Kami juga telah sepenuhnya menyingkirkan anggota klan Hun yang muncul sendirian. Namun, kami tidak mendapatkan berita yang berguna, ucap Sun Er di sampingnya dengan lembut. Mendengar itu, Xiaoyan juga mengarutkan kening. Secara logika, klan Hun seharusnya tidak bersikap setenang itu. Mereka telah mencuri giok Dewa Kuno Tose selama ribuan tahun. Sekarang, setelah mereka menemukannya setelah susah payah, bagaimana mungkin mereka tidak bergegas dan membuka giok Dewa Kuno Tose? Apa yang sebenarnya dilakukan orang-orang ini? Gumam Xiaoyan. Xiaoyan mendesah pelan. Saat ini, merasa cemas tidak akan membantu. Mereka hanya bisa menunggu klan Hun bertindak. Melihat kekuatan yang ditunjukkan klan Hun saat itu, bahkan jika mereka melancarkan kampanye besar dan menyerang wilayah Hun, kemungkinan besar itu akan sia-sia. Terlebih lagi, jika mereka disergap, pasukan aliansi pasti akan menderita kerugian besar.
Apapun situasinya, wilayah Hun telah dikelola oleh klan Hun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Klan Hun akan memiliki keuntungan bertempur di wilayah asal mereka. Ini adalah sesuatu yang tak ingin dilihat oleh Xiaoyan dan juga yang lainnya. Sekarang kita hanya bisa menunggu, ucap Yalau sembari meletakkan cangkir tehnya dan kemudian mendesah. Di sisi lain, Xiaoyan tersenyum pahit dan mengangguk. Mereka kembali berdiskusi tentang suatu hal sebelum akhirnya Xiaoyan mengangkat kepalanya. Ia menatap kedua sosok yang telah berjalan memasuki halaman dan tanpa sadar tersenyum sambil berdiri dan menyambut mereka. Kakak laki-laki pertama, kakak laki-laki kedua, ucap Xiaoyan. Salah satu dari dua sosok yang masuk memiliki langkah kaki yang agak kaku, sementara yang lainnya memiliki langkah kaki yang kuat. Keduanya adalah Xiaoding dan Xiaoli yang baru saja bergegas dari wilayah barat laut. Cedera di kaki Xiaoding telah dirawat oleh Xiaoyan selama ini. Alasan kakinya tidak bisa bergerak saat itu adalah karena racun dari klan Hun. Dengan kemampuan Xiaoyan saat ini, tidak akan sulit untuk mengganti kaki Xiaoding, apalagi hanya mengeluarkan racun. Alasan langkah kaki Xiaoding kaku adalah karena ia tidak terbiasa berjalan dengan kakinya. Xiaoding menyeringai melihat Xiaoyan berjalan mendekat sambil tersenyum. Mereka melangkah maju dan menghantamkan tinju mereka ke dada Xiaoyan. Ikatan batin yang mendalam antar saudara terpancar di mata mereka. Anak kecil, waktu itu aku masih bertanya kenapa kau sama sekali tidak peduli dengan aliansian. Namun sepertinya ini karena kau memiliki aliansi yang jauh lebih mengerikan di dataran tengah, ucap Xiaoding sambil tertawa. Mendengar itu, Xiaoyan hanya tersenyum tak berdaya. Ia sebenarnya tidak suka mengurus semua ini. Ia terpaksa oleh keadaan saat mendirikan aliansian saat itu. Niatnya adalah membentuk faksi yang mampu melindungi klan Zhao dari bahaya setelah kepergiannya. Namun aliansi Istana Langit di dataran tengah didirikan sepenuhnya karena ia ingin berurusan dengan klan Hun. Kalau tidak, ia pasti tidak akan berminat untuk membentuk aliansi. Apakah situasi aliansian baik-baik saja? Tidak ada yang salah, bukan? Tanya Xiaoyan sambil tersenyum. Tempat itu memang dianggap pedalaman jika dibandingkan dengan dataran tengah. Bahkan klan Hun tidak menancapkan cakarnya terlalu jauh ke sana. Aliansi Yan saat ini dapat dianggap sebagai penguasa wilayah barat laut benua. Tentu saja ada juga beberapa orang lain yang mengawasinya dengan niat jahat, ucap Xiaoli sembari tersenyum. Kedua matanya nampak terpejam. Ada kilatan cahaya yang mengalir di dalamnya, persis seperti dulu. Di aliansian saat ini, bahkan beberapa bawahan takut dengan wajahnya dan tidak berani berbohong di depannya. Namun, jika orang-orang itu mengetahui bahwa pemimpin aliansian juga memiliki tempat seperti itu di dataran tengah, kemungkinan besar mereka akan menyerah kepada kita keesokan harinya, ucap Xiaoding sembari menggelengkan kepalanya dan tertawa. Xiaoyan juga tersenyum, namun ia sebenarnya tidak tertarik dengan hal ini. Lupakan saja wilayah barat laut benua itu. Karena dengan kekuatannya saat ini, hampir tidak ada faksi atau ahli yang ia minati, bahkan di dataran tengah. Oleh karena itu, ia tidak akan punya waktu untuk memikirkan pertempuran kecil seperti itu. Sesaat kemudian, Xiaoli tiba-tiba teringat sesuatu saat ia menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata, "Beberapa hari sebelumnya, aku menerima kabar dari gerbang Xiao. Sepertinya beberapa ahli tak dikenal telah muncul di wilayah sudut hitam. Mereka sangat mirip dengan mereka dari Aula Jiwa yang pernah kita lawan sebelumnya," ucap Xiaoli. Xiaoyan terkejut mendengar ini. Ia berpikir sejenak sebelum mengingatnya sambil tertawa getir, karena sepertinya itu adalah gerbang Xiao yang ia dan Xiaoli dirikan di wilayah sudut hitam dulu. Sekarang setelah dipikir-pikir, sepertinya ia telah meninggalkan fondasi di banyak tempat. Seseorang yang tidak ahli dalam manajemen akhirnya membentuk begitu banyak faksi. Hal ini benar-benar agak lucu jika dipikir-pikir lagi. Mungkin itu beberapa sisa kekuatan klan Hun. Klan Hun juga memiliki beberapa aula cabang di luar dataran tengah. Namun, mereka tidak penting dibandingkan dengan yang ada di dataran tengah, ucap Xiaoyan sembari menggelengkan kepala dan berbicara dengan acuh tak acuh. Ia telah menerima banyak berita tentang sisa kekuatan aula jiwa yang ditemukan setiap hari. Karena itu, ia tidak terlalu memikirkannya. Xiaoli mengangguk setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Sesaat kemudian ia juga berkata,
Kalau begitu, aku akan mengirim informasi ke gerbang Xiao dan Akademi Jianan untuk menghabisi mereka, ucap Xiaoli. Akademi Jianan, gumam Xiaoyan sembari tersenyum. Ia hendak menganggukkan kepala ketika secercah cahaya tiba-tiba melintas di benaknya. Tubuhnya menegang sesaat. Detik berikutnya, ia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kedua mata hitamnya yang gelap memancarkan cahaya yang berkilat liar. Dunia magma bawah tanah, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba berteriak keras, membuat semua orang di halaman terkejut. Ada apa? Ucap Cailin, mengerutkan kening dan bertanya. Ekspresi Xiaoyan nampak sedikit bersemangat. Ia meraih pergelangan tangan Cailin dan berkata dengan riang. Apakah kau masih ingat dunia magma bawah tanah di bawah menara pemurnian Ki Langit berkobar milik Akademi Jianan? Di sisi lain, wajah Cailin yang dingin langsung memerah setelah mendengar kata-katanya. Ia menatap Xiaoyan dengan malu dan tanpa basa-basi menarik tangannya dari genggaman Xiaoyan. Bagaimana mungkin ia tidak ingat tempat itu? Di tempat itulah Xiaoyan yang sudah gila memaksakan dirinya padanya. Sesaat kemudian, Xiaoyan terbatuk. Xiaoyan seolah tersadar setelah Cailin menarik tangannya dengan kuat. Ia menatap Cailin yang begitu malu hingga ingin menggigitnya. Ia tertegun sejenak sebelum akhirnya teringat sesuatu. Setelah itu, ia segera tertawa maju ke arah langit. Sesaat kemudian, Xiaoyan kembali tenang setelah tertawa datar. Matanya berbinar. Lokasi rumah Dewa Kuno Touse selalu menjadi misteri. Giok Dewa Kuno Touse itu tidak menunjukkan tanda-tanda misterius selama berada di tangannya. Jika seorang ingin benar-benar menegaskan keberadaannya, itu adalah reaksi aneh dari giok kuno itu ketika ia berada di tempat itu. Dan tempat itu adalah dunia magma bawah tanah Akademi Jianan. Di tempat itu, giok Dewa Kuno Touse setelah menunjukkan reaksi aneh untuk pertama kalinya dan satu-satunya. Namun, sayangnya Xiaoyan dikejar oleh makhluk-makhluk aneh di tempat itu hingga ia berlarian panik. Dan oleh karena itu, ia tidak berani menyelidiki apapun dan langsung melarikan diri. Sekarang, setelah dipikir-pikir, dunia magma itu memang tampak agak aneh. Barangkali ada kemungkinan untuk menemukan beberapa informasi terkait dengan rumah Dewa Kuno Touse di tempat itu. Guru, cari 10 dosing elit dari pasukan aliansi untuk mengikutiku. Sun Cailin, kalian berdua juga harus pergi bersamaku, ucap Xiaoyan tidak ragu sedikit pun setelah memikirkan hal ini. Kau akan pergi kemana? Ucap semua orang nampak terkejut setelah mendengar perintah tiba-tiba Xiaoyan. Akademi Jianan. Jika tebakanku benar, tempat itu kemungkinan besar menyimpan petunjuk ke rumah Dewa Kuno Touse, ucap Xiaoyan berkata dengan suara berat. Sesaat kemudian, Yalou dan yang lainnya berubah ekspresinya saat mendengar ini. Kebetulan, kita pernah membangun lubang cacing yang menghubungkan wilayah barat laut. Aku akan meminta beberapa orang ke sana. Guru, laporkan masalah ini kepada pamanku, kepala klan Lei Ying, dan juga kepala klan Yanjin, ucap Xiaoyan. Baiklah, ucap Yalou sembari mengangguk. Karena jika benar seperti yang dikatakan Xiaoyan, ini akan menjadi masalah besar. Namun aku juga tidak terlalu yakin tentang ini. Karena itu, beritahu pamanku untuk tidak mengendurkan pengawasan. Begitu dia menemukan sekelompok besar ahli klan Hun, kalian semua juga harus bergegas ke wilayah Surut Hitam, ucap Xiaoyan dengan cepat. Setelah melihat Xiaoyan selesai memberikan instruksinya, Xiaoyan mengucapkan selamat tinggal sebentar kepada Xiaozhan sebelum memimpin Cailin dan Sun untuk bergegas pergi. Yalou segera menoleh dengan sikap serius dan berjalan menuju ruang pertemuan setelah melihat punggung ketiga orang itu pergi. Cerita berpindah ke wilayah klan Hun. Hun Tiandi duduk di kursi pemimpin di dalam aula besar yang berkobar api hitam. Ia menatap ke bawah ke arah sosok manusia yang membungkuk di bawahnya dan bertanya dengan acuh tak acuh, apakah ada kabar? Ucap Hun Tiandi. Setelah penyelidikan kami selama ini, kami telah menemukan 5 area yang mirip dengan tempat-tempat yang dijelaskan di peta. Setelah pengamatan yang cermat, kami menemukan bahwa ada satu tempat yang paling mirip, ucap seorang pria tua berambut hitam menjawab dengan hormat. Menanggapi hal itu, mata Hun Tiandi yang acuh tak acuh akhirnya berbinar setelah mendengar ini. Ia tersenyum menatap orang di bawah dan kemudian berkata, "Lanjutkan," ucap Hun Tiandi. Lokasi itu disebut wilayah Sudut Hitam.
Meskipun saat ini ada banyak faksi di sana, medannya secara umum sama persis dengan yang ada di peta, ucap lelaki tua itu. Wilayah sudut hitam, gumam Huntiandi. Huntiandi perlahan berdiri, matanya menyapu seluruh aula sambil berkata, "Kelompok mana yang paling dekat dengan tempat itu?" ucap Huntiandi. Kepala klan, Tetua Hunyao tampaknya berada di wilayah itu. Dia adalah penanggung jawab aula jiwa di luar dataran tengah, ucap pria tua itu. Beri dia perintah untuk memimpin semua anggota aula jiwa keluar dan bergegas ke wilayah sudut hitam. Singkirkan tempat itu sepenuhnya. Dia seharusnya mengerti apa yang harus dilakukan, ucap Huntiandi dengan suara lemah. Baiklah, kami mengerti. Pria tua berpakaian hitam di bawah segera menjawab dengan hormat dan perlahan-lahan mundur. Huntiandi mengangkat kepalanya setelah melihat lelaki tua itu menghilang. Senyum di sudut mulutnya melebar. Setelah itu, tawa keras bergema di aula. Akhirnya aku menemukanmu, rumah dewa kuno, gumam Huntiandi.